Preview. Kill Bill menandai kecintaan Quentin Tarantino sebagai penulis skenario dan sutradara film ini terhadap film genre Asian Martial Arts, film tahun 70-an, era rock and roll, kungfu, dan tokoh-tokoh samurai dalam film-film Jepang. Quentin menggabungkan semua elemen tersebut dalam sebuah film yang unik, sebuah film action dengan aroma martial art yang bertema vendetta alias balas dendam, layaknya tema film-film kungfu di zaman tahun 70-an. Dibalut dengan polisan sinematografi yang artistik, di mana ditampilkan pula segmen animasi Jepang untuk mempresentasikan sebuah adegan, film ini jadi sebuah karya yang berdiri sendiri dalam karakternya, khas Quentin Tarantino. Film dibuka dengan tibanya sosok seorang wanita pirang yang diperankan oleh Uma Thurman di sebuah lingkungan yang asri dengan rumah bercat warna-warni kelas kompleks. Wanita ini mengetuk pintu rumah itu, dan ketika pintu rumahnya dibuka, dia tanpa basa-basi langsung menjotos si empunya rumah, sehingga pertarungan pun langsung terjadi. Kedua wanita ini rupanya sama-sama sosok jagoan yang menguasai ilmu bela diri. Rumah yang rapi jali itu pun jadi hancur berantakan karenanya. Pertarungan mereka terhenti kemudian karena seorang bocah yang baru pulang dari sekolah memasuki rumah tersebut. Sutradara berusaha untuk memainkan emosi kita para penonton. Anak kecil ini rupanya anak dari si pemilik rumah, dan si tante itu memperkenalkan si wanita pirang ini sebagai teman lamanya yang sudah lama mereka nggak bertemu. Si tuan rumah rupanya sudah mengenali sosok tamu yang tadi undangnya ini. Nggak tega mereka melakukan adu jotos sementara seorang bocil hadir di antara mereka. Kedua tante ini pun pergi ngopi ke dapur. Narasi memberitahukan bahwa si pemilik rumah ini bernama Vernita Green dengan nama Sandy Copperhead, sementara si pirang bernama Sandy Black Mamba, sedangkan nama aslinya apakah itu Eis atau Ningsih kita nggak tahu. Filmnya belum menginformasikan hal tersebut. Kita panggil saja dia Black Mamba. 4 tahun lalu mereka berada dalam sebuah geng yang sama. Dari percakapan mereka diketahui pula bahwa Black Mamba datang ke tempat itu untuk membalaskan dendamnya terhadap perlakuan Vernita 4 tahun lalu kepadanya. Vernita menyadari bahwa Black Mamba punya hak untuk itu, tapi dia meminta untuk tidak melanjutkan pertarungan di depan anaknya. Black Mamba pun setuju. Vernita mengundang Black Mamba untuk menuntaskan dendamnya besok hari subuh di sebuah lapangan dekat dari rumah itu. Mereka akan duel pisau dan masing-masing akan memakai seragam hitam-hitam agar tidak menyolok perhatian Hansip dan kelompok ronda di sana. Black Mamba pun kembali setuju. Tapi rupanya Vernita yang katanya udah insaf ini nggak benar-benar hendak melakukan duel yang fair. Insting banditnya tetap kencang. Dia mengambil sebuah pistol yang disimpan di sebuah kardus sereal dan mencoba menembak Black Mamba yang berada dalam keadaan gak siap. Tembakan tersebut meleset dan Black Mamba merespons serangan itu dengan lontaran belati yang menembus tepat di dada musuhnya. Vernita pun terbunuh. Black Mamba pun masuk kembali ke dalam mobilnya. Dia membuka buku yang berisi daftar orang yang akan ia ambil perhitungan. Vernita Green ada di nomor kedua dan dia pun mencoret nama tersebut. Di atas Vernita Green ada nama di nomor pertama yang sudah ia coret. Namanya Oren Ishii. Cerita masuk ke bab kedua yang menceritakan awal mula yang menjadi trigger dari semua kejadian tadi. Terjadi sebuah insiden di sebuah gereja di kota El Paso, Texas. Sheriff kawasan tersebut mendapatkan laporan tentang kejadian pembantaian dalam sebuah acara pernikahan. 9 orang menjadi korban, termasuk itu kedua pengantin, sang pendeta berikut istrinya, dan bahkan pemain organ acara tersebut ada di antara list korban itu. Si bapak sheriff ini menganalisa lokasi TKP dan ia meyakini bahwa pelaku pembantaian ini adalah kelompok profesional. Dari indikasi yang dilihatnya, pembunuhan ini dilakukan tidak oleh satu orang dan mereka memang merencanakan pembantaian tersebut. Si bapak sheriff kemudian memeriksa mayat korban wanita yang ternyata adalah Black Mamba dan saat itu ia dalam kondisi hamil tua. Bapak sheriff ini melihat lagi lebih dekat, ternyata Black Mamba masih bernafas. Black Mamba pun dirawat di rumah sakit. Malamnya seorang cewek nyentrik, jangkung, pirang, seksi namun memakai satu penutup di mata kanan layaknya seorang bajak laut mendatangi rumah sakit tempat Black Mamba lagi opname. Si wanita itu masuk ke sebuah ruangan, mengganti bajunya dengan baju perawat dan menyiapkan sebuah suntikan, lalu masuk ke ruangannya Black Mamba. Dari title yang dipampang di layar, wanita ini diperkenalkan sebagai L. Driver, anggota dari geng Deadly Fiver Assassination Death Squad, pasukan pembunuh profesional guys. Dia hendak menyuntikkan sebuah cairan yang sangat bisa diduga bahwa itu adalah racun ke dalam infusannya Black Mamba. Geng ini rupanya sudah mendapatkan info bahwa Black Mamba belum matot. Sesaat kemudian, ketika ia akan menyuntikkan cairan tersebut, teleponnya berbunyi. Telepon itu datang dari seseorang yang bernama Bill.
Bill dipresentasikan dengan seseorang yang sedang memegang sebilah samurai di ujung telepon sana, meminta L agar menggagalkan percobaan pembunuhan itu. Ego jawaranya terusik, sehingga ia merasa nggak asik kalau membunuh seseorang dalam keadaan tak berdaya seperti itu. Meskipun dengan sedikit ngambek-ngambek, L pun menuruti titah bosnya tersebut. Sosok Bill ini masih belum ditampakkan wajahnya, masih dipresentasikan dengan simbol sebuah samurai yang sepertinya samurai ini adalah senjata andalannya. Waktu loncat lagi ke 4 tahun kemudian, masih di lokasi yang sama, Black Mamba setelah sekian lama dalam keadaan koma, akhirnya tiba-tiba sadar. Dia yang ingatannya masih di waktu 4 tahun yang lalu, kemudian shock berat melihat sekarang perutnya sudah kempleng, bayinya sudah nggak ada. Seseorang kemudian mendekati ruangannya. Black Mamba pun kembali berbaring pura-pura masih nggak sadar. Seorang perawat pria sedang membawa seorang laki lain ke kamar itu untuk menjualnya seharga $70. Dengan biaya sebesar itu, ia bisa melakukan cocok tanam kepada Black Mamba. Satu syarat, no tonjok and no cupang. Si lelaki yang sosoknya mirip seorang supir truk itu kemudian menaiki ranjangnya Black Mamba, dan ketika ia hendak menyosor, Black Mamba menggigit bibir dan lidahnya. Selesailah sudah. Black Mamba yang udah 4 tahun terbaring ini kondisi kakinya masih lemah. Ia masih belum sanggup untuk berjalan. Kemudian si perawat pria tadi masuk dan gak luput juga dari hajaran Black Mamba yang menyerangnya dengan pisau lipat milik si supir truk. Black Mamba samar-samar mengingat wajah orang ini. Dalam memorinya, dia mengenali bahwa orang ini sering nengokin bodinya selama ia terbaring di ranjang perawatan. My name is Bugs, and I'm here to fuck. Maka dia pun segera membunuh perawat cabul itu. Dia menggeledah saku celananya dan menemukan sebuah kunci mobil. Dengan memakai kursi roda, Black Mamba pun pergi menuju tempat parkir dan menemukan mobil si perawat tadi dari kesamaan tulisan di badan mobil dan gantungan kuncinya yang bertuliskan kata Pussy Wagon. Black Mamba masuk ke kursi belakang mobil tersebut dengan susah payah, dan di dalam sana ia berusaha untuk memancing jari kakinya untuk mau mulai bergerak. Di saat itu ia terbayang wajah orang-orang brengsek yang sudah melakukan hal itu kepadanya. Mereka adalah anggota dari Deadly Fiver Assassination Death Squad tadi, geng yang pernah juga ia menjadi salah satu anggota darinya. Dan di antara keempat wajah anggota geng tersebut, dia paling teringat dengan wajah Oren Ishii, seorang wanita blasteran Amerika dan Jepang. Lanjut ke bab berikut, kali ini menceritakan latar belakang profil seorang Oren Ishii. Lahir di basis militer Amerika yang berlokasi di Jepang, Oren mulai berkenalan dengan kematian sejak dia berumur 9 tahun. Momen dikala ia menyaksikan pembunuhan yang dilakukan terhadap kedua orang tuanya oleh seorang bos Yakuza yang bernama Bos Matsumoto. Saat itu terjadi pertarungan di kamar orang tuanya. Oren yang bersembunyi di kolong ranjang menyaksikan bagaimana ayahnya terbunuh dengan ditusuk oleh sebilah samurai. Salah satu keunikan dari film Kill Bill, adegan di sini ditampilkan dengan gambar animasi Japanese style. Setelah ayahnya, kemudian ibunya juga ditusuk oleh samurai itu. Entahlah alasannya nggak diungkapkan, bisa urusan utang piutang atau yang lainnya. Rumahnya kemudian dibakar namun Oren berhasil selamat. 2 tahun kemudian, di umurnya yang baru menginjak ke 11 tahun, Oren sudah berhasil menuntaskan dendamnya terhadap Bos Matsumoto dengan memanfaatkan sisi lemah bos Yakuza itu yang ternyata adalah sohibnya Robot Gedek, seorang pedofil. Di umur 20 tahun, dia sudah jadi salah satu pembunuh bayaran paling top di seantero dunia. Selain jago bela diri, dia juga seorang penembak jitu. Satu-satunya kesalahan yang pernah ia lakukan adalah saat kejadian pembantaian di sebuah acara pernikahan di El Paso, Texas, yang mana merupakan kejadian yang menimpa Black Mamba tersebut. Oren seharusnya membunuh 10 orang, termasuk Black Mamba, nggak 9 orang seperti yang sudah terjadi. 13 jam berada di jok belakang mobil itu, akhirnya Black Mamba berhasil menggerakkan kakinya dan pindah ke tempat duduk pengendara dan meluncurlah mobil kuning genjreng tersebut. Sementara balas dendam akan dilakukan, Black Mamba hendak mengurusi suatu hal terlebih dahulu. Dia terbang menuju pulau Okinawa di Jepang. Di tempat itu, ia masuk ke sebuah kedai yang dimiliki oleh seorang om-om berkumis tipis, mukanya mirip dengan El Manik, aktor Indonesia. Black Mamba duduk dan memesan makanan. Sementara si om ini ribut dengan partner joinnya karena orang itu malas disuruh-suruh terus ngambilin sake. Black Mamba mencoba menginisiasi percakapan. Si om kumis ini menanggapi dengan sopan, layaknya budaya orang timur. Lalu si om ini menanyakan tujuan dari cewek pirang itu datang ke Jepang. Black Mamba menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang yang ia pun belum pernah bertemu dengannya ataupun DM-an lewat Instagram. Orang ini namanya Hattori Hanzo.
Si Om ini lantas bertanya lagi tujuan dari Black Mamba ingin menemui Hattori Hanzo. Black Mamba menjawab bahwa ia membutuhkan senjata baja khas Jepang untuk kebutuhan membunuh seseorang yang sangat tangguh untuk dilawan. Si Om ini yang ternyata adalah Hattori Hanzo sendiri kemudian membawa Black Mamba ke sebuah ruangan loteng dan memperlihatkan koleksi samurai yang dimilikinya. Black Mamba disuruh untuk mencoba salah satu di antaranya dan ngetes seberapa edun kemampuan dan ketajaman samurai hasil karyanya. Black Mamba tertegun melihat kesadisan performa samurai kelas Wahid ini. Tapi kemudian Hattori meminta balik samurai yang sedang dipegang oleh Black Mamba. Katanya ia sudah lama pensiun dari jual-menjual instrumen kematian dan yang disimpannya ini hanya sekedar memorabilia saja buat kenang-kenangan. Black Mamba kemudian bilang bahwa ia tidak berniat untuk membeli, tapi untuk memintanya. Karena orang yang telah jolim kepadanya ini adalah salah seorang murid dari Hattori Hanzo sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Hattori untuk memberinya alat untuk mengurusi mantan muridnya itu. Hattori sudah bisa menebak orang yang dimaksud. Dia menuliskan nama Bill pada kaca Nako yang kemudian dihapus oleh Black Mamba. Hattori akan membuat samurai khusus untuk Black Mamba. Dia membutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya dan selama waktu sebulan itu, Black Mamba dipersilahkan untuk tinggal di rumahnya, sekalian berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bill. Sebulan berlalu, samurai milik Black Mamba telah selesai dibuat. Hattori Hanzo mengakui bahwa inilah samurai terbaik yang pernah ia bikin sepanjang hidupnya, padahal sudah 28 tahun yang lalu sejak ia bersumpah untuk tidak pernah lagi membuat samurai. Black Mamba pun diserahi mandat untuk memegang samurai itu dan dinyatakan siap untuk bertarung dengan lawan yang akan ia hadapi. Cerita masuk ke bab kelima. Setahun setelah pembantaian di El Paso, Bill mengutus Oren Ishii untuk pergi ke Jepang dan merapat dengan organisasi kriminal underground paling top di sana, Yakuza. Dengan dukungan dari Bill, pada akhirnya Oren berhasil menduduki tempat tertinggi sebagai ketua organisasi kriminal di atas organisasi Yakuza. Oren Ishii ini didukung oleh para talenta berbakat di bidang kriminal yang membuat posisinya makin kuat di Tokyo dengan pasukan perangnya yang bernama The Crazy 88. Orang-orang di balik The Crazy 88 ini adalah komandannya yang bernama Johnny Moe, seorang algojo paling brutal, Sofia Fatal yang berperan menjadi pengacara, supir, tukang pesenin Indomie dan sebagainya yang pernah juga menjadi muridnya Bill, dan seorang wonderkid yang bernama Gogo Yubari yang terkenal dengan kesintingannya yang melebihi kemampuan skill bela dirinya. Dan apa yang membuat cewek blasteran Amerika Cina Jepang ini bisa begitu disegani di Tokyo, yaitu pada sebuah insiden di momen Oren dinobatkan sebagai ketua dari sindikat organisasi kriminal di Tokyo. Seseorang dari anggota meeting tersebut adalah bos Yakuza yang bernama Bos Tanaka. Dia nggak terima bahwa orang ini, udah mah cewek, bukan Jepang asli pula, menduduki tahta pimpinan di atas mereka. Mendengar alasan itu, tanpa banyak basa-basi, Oren Ishii naik ke atas meja dengan langkah seperti seorang ninja. Dia mendatangi tempat duduk Tanaka dan tanpa ampun langsung memenggal kepala orang itu. Dari sejak saat tersebut, orang-orang gak pernah lagi berani mengusik posisinya. Sebahaya itu calon lawan tarung Black Mamba ini. Sementara itu, Black Mamba pun siap-siap terbang dari Okinawa menuju Tokyo untuk mencari Oren Ishii. Oren Ishii dengan predikatnya sebagai jawara dari organisasi kriminal underground membuatnya sangat mudah untuk Black Mamba mendeteksi keberadaannya. Malam itu rombongan Oren sedang bergerak menuju suatu jalanan di kota Tokyo, sementara Black Mamba pun sudah mendarat di bandara. Oren Ishii dikawal skuad lengkapnya dengan Sofia pada kursi pengendali setir mobil, sementara Black Mamba sendirian dengan sepeda motor kuning dengan kostum kuning pula ala Bruce Lee, entah dia dapat dari rentalan mana. Di suatu jalan kendaraan mereka berpapasan. Black Mamba mengenali sosok Sofia yang pada saat insiden pembantaian itu terjadi, Doski hadir juga meskipun gak ikut membantai, cuman sibuk telepon-telepon doang. Mobil rombongan Oren pun terhenti oleh lampu merah. Black Mamba memutuskan untuk curi start dan menunggu di depan. Rombongan Oren sudah sampai di restoran House of Blue Lips. Mereka langsung disambut oleh owner restoran tersebut dan ditempatkan di sebuah ruangan private di lantai atas. Dan ternyata Black Mamba sudah ada duluan sampai di restoran itu. Dia langsung naik ke atas untuk menguping pembicaraan di ruangannya geng Oren. Namun Oren yang sakti ini mengidentifikasi keberadaan seseorang yang sedang mengintai di luar. Ia melepaskan sebuah senjata yang berhasil dielakkan oleh Black Mamba. Oren langsung menyuruh bodyguardnya si Gogo Yubari untuk memeriksa keluar ruangan. Gogo pun keluar, tapi tidak melihat seseorang pun berada dekat dengan ruangan mereka berada. Dia tidak menyadari bahwa Black Mamba memiliki kemampuan sebuah jurus cecak agar bisa nemplok di langit-langit ruangan.
Gogo pun masuk lagi ke ruangan. Black Mamba pergi ke toilet buat siap-siap. Jangan sampai dia kebelet pas lagi momen tarung. Di sanalah dia ketemu dengan Sofia. Dan dengan Sofia berada di cengkramannya, Black Mamba keluar toilet dan menyeretnya ke depan ruangan Orange Issy untuk menyuruh musuhnya itu keluar dan menghadapinya. Orange Issy pun keluar dari ruangannya dan pengunjung restoran pun berhamburan melarikan diri. Oren mengutus pengawal-pengawalnya untuk menghadapi Black Mamba dan semuanya berhasil dibantai. Mulai dari pengawal kelas Keroco, berikutnya sang wonderkid Gogo Yubari. Gogo menggunakan senjata yang rada aneh sebagai alat perangnya, sebuah gegendir yang mirip dengan senjata Hakim Rodamas di filmnya Yoko. Meskipun yang satu ini rada bikin repot Black Mamba, tapi akhirnya bocah gila ini selesai juga. Berikutnya rombongan Tagonian The Crazy 88 dan pimpinannya Johnny Mo. Mereka keroyokan mengepung Black Mamba dan mereka itu kompak pula. Tawuran yang brutal pun tidak terelakkan. Namun meskipun brutal, adegan pertempuran ini ditampilkan dengan artistik oleh Tarantino. Dengan bantuan koreografi dari Master Kungfu Yuen Woo-ping, adegan pertarungan massal ini bisa enak untuk dinikmati dan kita bisa teryakinkan dengan kemampuan bertarung dari si Black Mamba ini. Dengan kesaktian samurai bikinan Hattori Hanzo yang dipegangnya, Black Mamba tidak kesulitan menebas lawannya yang banyak itu satu persatu. Dan tibalah saatnya ia menemui Orange Issy di halaman belakang kafe, di sebuah taman dalam kepulauan salju yang menari-nari menghiasi pelataran halaman. Orange Issy memuji kekuatan samurai milik Black Mamba dan menanyakannya dari mana ia mendapatkan samurai itu. Black Mamba menjawab, dari Okinawa bikinan Abah Hattori Hanzo. Orange Issy seperti tidak percaya. Dia menganggap Black Mamba cuma bullshit doang. Akhirnya terjadilah pertarungan yang ditunggu, Orange Issy versus Black Mamba. Pertarungan dengan konsentrasi tingkat tinggi. Orange berhasil duluan melukai Black Mamba. Duel pun diteruskan dan kini giliran Black Mamba yang berhasil melukai Orange Issy. Dan layaknya seorang satria, Orange Issy pun meminta maaf karena telah meledek dan menganggap remeh musuhnya. Pertarungan dilanjutkan. 1, 2, 3 jurus saling diluncurkan, sebuah kulit kepala dengan rambutnya kemudian terbang melayang dan jatuh di hamparan salju. Warna rambutnya bukan pirang, tetapi hitam. Batok kepala Orange Issy berhasil ditebas oleh Black Mamba dan Orange Issy kini mulai percaya bahwa samurai yang dipegang oleh lawannya itu memang beneran samurai Hattori Hanzo. Orange Issy pun tersungkur jatuh beriringan dengan lagu Oshin melantun mengiringi kematiannya. Dicoretlah nama itu dari list pertamanya. Black Mamba kemudian melempar badan Sofia ke UGD terdekat. Dia membiarkan Sofia untuk hidup agar ia bisa memberikan informasi tentang dirinya kepada musuh gerotnya, lawan utamanya, Bill. Bill sendiri kemudian datang mengunjungi Sofia ke rumah sakit tersebut untuk mencari tahu kejadian yang telah terjadi, dan dari situ dia mengetahui semuanya bahwa Black Mamba telah mengetahui alamat semua kru Deadly Fever Assassination Death Squad. Namun ada satu hal yang belum ia ketahui, kata Bill, bahwa sebetulnya anaknya Black Mamba yang juga merupakan anaknya Bill sebetulnya masih hidup, dan tirai pun menutup, tanda film telah usai, membiarkan kita penasaran dan maksa kita buat nonton film keduanya, Kill Bill Volume 2.